Selamat sore, pemirsa Jurnal TV dimanapun kalian berada. Sampai bertemu kembali di Jurnal TV pada sore ini bersama dengan saya, PDP Epi Mariani Espil MA. Saya sangat bersuka cita kita dapat bertemu di tempat ini, kita dapat bersuka cita bersama-sama di dalam Tuhan. Saya akan sharing kepada Bapak, Ibu, Saudara, dimanapun kalian berada, tentang rencana Allah bagi manusia. Kita akan merenungkan firman Tuhan dari Lukas pasal 12, ayat 29 sampai ayat yang ke-34. Lukas 12, ayat 39 sampai ayat yang ke-34. Demikian firman Tuhan ayat 29. Jadi janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan atau apa yang akan kamu minum, dan janganlah cemas hatimu. Semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu. Ayat 31. Tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Janganlah takut, hai kamu, kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di surga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri, dan yang tidak dirusakkan ngengat. Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Pemirsa Jurnal TV, pada sore ini kita mau belajar tentang apa yang menjadi rencana Allah bagi manusia. Rencana Allah bagi manusia, bagi setiap kita. Kenapa kita ditempatkan di dunia ini? Kenapa kita ada di dunia ini? Kenapa kita lahir dari rahim ibu kita, berada di kota tertentu, dan kemudian dengan jenis kelamin tertentu, dan kemudian kita tinggal seperti saat ini, saya di kota Palangkaraya, lahir di kota Palangkaraya. Apa yang menjadi rencana Allah bagi kita semua, bagi saudara dan juga bagi saya? Kita melihat bahwa dalam ayat 29 dikatakan, jangan kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan atau apa yang akan kamu minum, dan janganlah cemas hatimu. Semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Ya, kita tahu bahwa ada seorang ilmuwan, ya, namanya Abraham Maslow. Dia mengelompokkan kebutuhan-kebutuhan manusia. Ada kebutuhan sandang, kebutuhan pangan, kebutuhan papan, ya, dan juga kebutuhan untuk diakui, kebutuhan untuk mengenali orang lain, ya. Nah, dia mengelompokkan seperti itu, dan yang menjadi kebutuhan dasar menurut dia adalah sandang, pangan, dan papan itu. Ternyata firman Tuhan juga berbicara bahwa memang manusia di dunia kebanyakan ya mencari hal itu, sandang, pangan, ya, papan. Kita bekerja keras dari pagi sampai malam, kembali pagi lagi, ya. Semua itu demi sandang, pangan, papan. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, ternyata Tuhan punya niat atau punya kerinduan adalah kita tidak seperti bangsa-bangsa yang dikatakan ini yang tidak mengenal Allah, yang sibuk hanya dengan sandang, pangan, dan papan. Tetapi Tuhan mau bahwa kita mencari kerajaannya, maka semuanya akan ditambahkan kepada kita.
Karena apa, Bapak Ibu? Karena harta dunia itu akan habis, ya. Bisa dimakan oleh ngengat dan karat. Tetapi kerajaan itu kekal untuk selama-lamanya. Itulah yang Tuhan inginkan menjadi harta kita. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Jadi rencana Allah yang pertama adalah Allah mau memberikan kerajaan bagi manusia. Kita lihat di ayat 32 tadi. Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kerajaan itu. Ya, di ayat yang ke-34. Ya, dari Matius pasal 25. Kita bisa lihat di layar. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Jadi Tuhan memberikan kepada kita suatu kerajaan. Ya, suatu kerajaan. Tuhan mau agar kita menikmati, ya, agar kita menemukan kerajaan itu. Bukan sibuk dengan sandang, pangan, dan papan. Karena Tuhan berjanji semuanya itu akan diberikan pada kita. Artinya ada yang lebih penting daripada itu, yaitu kerajaan Allah. Selanjutnya rencana Allah yang kedua adalah Yesus datang untuk mengembalikan kerajaan yang hilang akibat dosa bagi manusia. Ya, waktu manusia berdosa, kerajaan Allah itu hilang dari hidup kita. Yesus datang untuk memberitakan tentang kerajaan Allah. Yesus datang bukan untuk membawa agama, tetapi untuk membawa kerajaan Allah. Kita bisa lihat fakta ini dalam Lukas pasal 4 ayat yang ke-43. Tetapi ia berkata kepada mereka, juga di kota-kota lain aku harus memberitakan Injil kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus. Jadi pemirsa Jurnal TV dimanapun saudara berada, Tuhan Yesus datang bukan untuk membawa agama, tetapi untuk membawa kerajaan Allah dalam kehidupan kita. Nah, poin yang ketiga bahwa kerajaan itu berada di bumi saat ini. Kingdom of God, ya, itu berbeda dengan heaven atau surga. Kerajaan Allah itu berbeda dengan surga. Dalam Wahyu 5 ayat 10 dikatakan, dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Nah, kekeliruan berpikir selama ini adalah menganggap bahwa kerajaan Allah itu nanti setelah kita mati, ya. Padahal kerajaan Allah itu di sini saat ini, ya. Makanya Tuhan Yesus sering berkata, kerajaan Allah sudah dekat, kerajaan surga sudah dekat, ya. Ini bicara tentang pemerintahan Allah di bumi ini. Bagaimana kita mempengaruhi bumi ini dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Untuk itulah kita ditempatkan di dunia ini saat ini. Tuhan ingin mengkolonisasi bumi ini dengan prinsip-prinsipnya, dengan kebudayaan-kebudayaannya. Kolonisasi adalah suatu proses yang digunakan suatu pemerintahan atau penguasa untuk menentukan perluasan kerajaan, kekuasaan atau pengaruhnya terhadap kekuasaan, dengan maksud mempengaruhi daerah itu sesuai kemauan dan keinginannya. Jadi Tuhan menempatkan manusia di bumi adalah untuk mempengaruhi bumi ini, ya, dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Khususnya kita sebagai orang-orang percaya yang sudah dilahirkan kembali, yang mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan, yang mengakui bahwa hanya oleh darah Yesus kita ditebus dan kita dilayakkan untuk menjadi warga kerajaan Allah.
Kitalah yang menjadi agen-agen dari kerajaan Allah itu. Kitalah yang Tuhan inginkan untuk mengkolonisasi bumi ini dengan prinsip-prinsipnya, dengan kebudayaan-kebudayaannya. Ya, kita tahu bahwa kalau suatu negara atau suatu kerajaan, ya, lebih tepatnya kerajaan mengkolonisasi suatu daerah, maka daerah tersebut akan mengikuti kebiasaan, cara hidup, ya, kebudayaan dari kerajaan yang mengkolonisasi dia. Misalnya di Indonesia, dulu kita dikolonisasi oleh Belanda. Maka ada budaya-budaya Belanda yang kita adaptasi menjadi budaya kita juga. Kebiasaan-kebiasaan mereka yang kita ikuti, ya. Atau misalnya di suatu kerajaan yang lain, ya, suatu wilayah yang lain, mungkin tadinya wilayah itu tidak biasa minum teh, tetapi karena dia dikolonisasi oleh suatu kerajaan yang punya budaya minum teh, maka mereka mengikuti budaya itu. Nah, Tuhan ingin bahwa kita mempengaruhi dunia ini dengan budaya surga, ya, dengan budaya-budaya yang daripada Tuhan, ya, dengan kasih Tuhan, damai sejahtera, sukacita, buah-buah roh yang bisa kita lihat dalam Galatia 5. Ya, Tuhan mau agar kita menjadi agen-agen kerajaannya. Itu menjadi poin yang keempat. Tuhan ingin mengkolonisasi bumi dengan surga melalui agen-agen kerajaannya. Kita dapat lihat, ya, di layar. Tuhan ingin mengkolonisasi bumi dengan gaya hidup dan nilai-nilai surga. Kita hidup di bumi, tetapi warga negaraan kita adalah warga negara kerajaan surga. Pemirsa Jurnal TV yang Tuhan Yesus kasihi, Tuhan memanggil kita. Kita ini adalah orang yang berdosa, tetapi Tuhan rela untuk turun ke dalam dunia, ya, supaya kita ditebus oleh darahnya. Rencana awal Tuhan bagi manusia adalah kita mengkolonisasi bumi ini dengan budaya surga. Tetapi ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka rencana itu menjadi tidak terjadi. Tapi Tuhan punya rencana selanjutnya, yaitu mengutus anaknya, Yesus Kristus, ke dalam dunia, supaya kita semua ditebus, dan supaya kita semua dapat menjadi agen-agen kerajaannya. Pemirsa Jurnal TV yang luar biasa, jadi Tuhan punya misi dalam kehidupan kita. Kita bisa lihat di layar ini, ya, saya gambarkan di sini ada pintu, ya. Kelahiran baru oleh penebusan darah Yesus hanyalah pintu bagi seseorang untuk mengalami apa yang ada di balik pintu itu, yaitu kerajaan Allah. Pemirsa Jurnal TV yang berbahagia, kita dilahirkan kembali, ya, saat kita mengakui bahwa Yesus, Engkaulah Tuhan dalam hidupku. Aku sudah berdosa karena aku hidup sesuai kehendakku sendiri. Aku tidak mengakui ketuhananmu. Aku tidak mengakui bahwa Engkaulah Raja dan Tuhan dalam hidupku. Aku hidup sesuai dengan niatku sendiri, suka-suka aku sendiri. Aku tidak membaca Alkitabku. Aku tidak berdoa menanyakan kehendak-Mu. Aku bertobat atas semuanya itu. Saat kita bertobat di hadapan Tuhan, saat kita mengakui dosa-dosa kita, firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan mengampuni kita. Dalam Roma 10 ayat 9 dan 10 dikatakan bahwa barang siapa yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, ya, yang percaya dalam hatinya bahwa Yesus adalah Tuhan dan mengaku dengan mulutnya, maka ia akan
diselamatkan. Jadi mesti ada pengakuan. Sebelumnya kita percaya dulu dalam hati kita, Yesus itu Tuhan. Yesus itu penguasa tunggal dalam hidup saya. Penguasa tunggal dari bumi dan surga. Saya mengakui bahwa Engkaulah Tuhan dalam hidupku. Jadi secara pribadi kita mengambil keputusan itu. Itu adalah awal, itu adalah pintu, ya. Namun di balik pintu itu ada sesuatu yang luar biasa. Kita sering berpuas diri hanya sampai di pintu itu. Saya sudah diselamatkan, yes, puji Tuhan. Saya ditebus oleh darah Yesus. Tetapi kita tidak explore lebih lagi. Kita tidak jalan di balik pintu itu ada apa, ya. Di balik pintu itu, Bapak Ibu Saudara, ada kerajaan Allah. Kingdom of God. Itulah yang menjadi rencana Allah bagi setiap kita. Khususnya orang-orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus, ya, orang-orang yang mengakui ketuhanan Yesus Kristus. Orang-orang yang mengambil keputusan bahwa Yesus, Engkaulah Tuhan dalam hidupku. Aku tidak lagi mengikuti kehendakku sendiri, keinginanku sendiri, egoku sendiri, tetapi aku mau menjadikan Engkau Tuhan dalam hidupku. Aku mau menanyakan apa rencanamu, apa kehendakmu dalam hidupku. Jadi keinginan Tuhan buat kita, untuk kita berkuasa, ya, untuk kita berkuasa di bumi ini. Haleluya. Kita akan kembali setelah jeda berikut ini. Haleluya, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Saya bersyukur kepada Tuhan, ya, kita dapat belajar firman Tuhan pada sore hari ini, ya. Tadi kita sudah berbicara tentang kelahiran baru sebagai pintu untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, untuk mengalami kerajaan Allah di bumi ini. Dan kita adalah agen-agen daripada kerajaan Allah itu. Tuhan ingin kita mempengaruhi dunia ini dengan nilai-nilai kerajaan surga. Tuhan ingin kita mempengaruhi dunia ini dengan kebudayaan surga, kebudayaan dari Bapa kita sendiri. Bapak Ibu Saudara, kita bisa melihat bahwa Allah ingin berkuasa, Allah ingin manusia berkuasa di bumi. Ya, kita bisa buka di Kejadian 1 ayat yang ke-28. Di situ kita melihat keinginan Allah. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, "Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhi bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi." Jadi Allah ingin manusia berkuasa di bumi ini. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan have power and dominion over the earth. Tuhan mau kita mempunyai kuasa dan dominasi atas bumi ini. Bukan kita menguasai orang lain, tetapi kita berkuasa di bumi, artinya kita berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, atas segala ciptaan Tuhan. Ya. Bagaimana kita menggunakan potensi yang sudah Tuhan taruh dalam hidup kita itu untuk menjadi orang-orang yang terbaik, ya, di dalam bidang kita. Tuhan mempunyai, atau Tuhan sudah menempatkan, menaruh talenta di dalam diri setiap manusia secara spesifik. Tidak semua orang suka belajar misalnya. Tidak semua orang suka membaca. Tidak semua orang bisa menggambar. Tetapi ada orang yang sangat berbakat di dalam atletik, ya. Dia bisa lari dengan cepat misalnya. Ada orang yang menggambar, mendesain sesuatu, ya. Itu sangat bagus.
Itulah area-area di mana Tuhan ingin kita berkuasa, ya. Kita mendominasi, ya, bumi ini. Jadi keinginan Tuhan adalah supaya kita itu tampil, ya, supaya kita itu bersinar. Dikatakan bahwa di Matius 5, kita bisa buka Matius 5 dan kita bisa lihat di slide-nya juga. Di situ ada keinginan Tuhan atas manusia. Matius 5 ayat 13 sampai 16. Garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Jadi saudara-saudara pemirsa Jurnal TV yang luar biasa, keinginan Tuhan adalah supaya kita bersinar dan menjadi garam dunia. Yang namanya garam itu pasti membuat masakan menjadi enak. Ya, kalau tidak ada garam, maka akan tawar rasanya. Demikian juga orang-orang yang menjadi agen kerajaan Allah, orang-orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus. Tuhan mau kita seperti kota di atas bukit. Kita bisa lihat di gambar itu bahwa kota di atas bukit itu tidak mungkin tersembunyi. Dia pasti terlihat. Dia tidak perlu bicara sama orang, lihat saya. Tapi dia pasti terlihat. Dan kita melihat juga bahwa keinginan Tuhan adalah mengangkat kita menjadi kepala dan bukan ekor. Ya. Ulangan 28 ayat 1 sampai 13. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengar perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Jadi pemirsa Jurnal TV yang berbahagia, Tuhan ingin kita menjadi agen kerajaannya. Tuhan menaruh potensi yang luar biasa dalam diri kita. Tetapi apakah kita sudah menggunakan semua potensi yang ada itu? Apakah kita telah menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri? Apakah kita sudah mengeluarkan potensi-potensi kita? Atau kita bermalas-malasan? Apakah kita menyadari siapa diri kita dalam Kristus? Bahwa kita adalah agen-agen kerajaan yang seharusnya membawa budaya surga, yang seharusnya bersinar di dunia ini. Namun Bapak Ibu Saudara, di ayat Ulangan 28 tadi dengan jelas, Tuhan memang ingin kita diangkat, kita naik, tetapi kita mesti mendengarkan perintah Tuhan Allah kita. Jadi sebagai orang percaya, Tuhan mau kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan ingin mengangkat kita. Tuhan ingin mengeluarkan potensi yang ada dalam diri kita. Tuhan mau supaya kita menjadi garam dan terang dunia. Tuhan mau supaya kita menjadi agen kerajaannya. Tapi kalau kita mau naik, kita mau naik dan tidak turun, kita mau menjadi kepala dan bukan ekor, maka yang kita mesti lakukan adalah mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Mazmur 19 ayat 7 itu merupakan ayat yang luar biasa ya. Di sini dikatakan Taurat Tuhan itu sempurna menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Atau dalam bahasa Inggrisnya dikatakan kepada orang yang bodoh. Ya, kita baca ayat yang ke-8 saja ya, bahwa firman Tuhan itu memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Nah, jadi
kita akan diangkat oleh Tuhan kalau kita mendengar dan melakukan firman Tuhan. Nah, tapi sebelumnya kalau kita selain kita mendengar, ya tentunya kita mesti baca Alkitab kita, ya kan? Kita mesti baca apa yang menjadi hukum-hukum Tuhan di dalam Alkitab kita. Kita mesti memahami apa hukum Tuhan bagi pernikahan misalnya. Hai suami, tanduklah istrimu. Bukan seperti itu kan ayatnya. Oh, terbalik ya. Harusnya, hai suami, kasihilah istrimu. Tapi kalau istri dikatakan apa? Hai istri, tunduklah kepada suamimu, bukan tanduklah suamimu, ya. Itu adalah hukum-hukum Tuhan. Nah, kalau kita ingin menjadi agen kerajaan Tuhan yang memberi pengaruh, kita mesti memahami hukum Tuhan ini. Karena hukum Tuhan itu ibarat lampu merah. Kita bisa lihat di gambar selanjutnya. Itu mencegah dari kecelakaan. Ya. Lampu merah mencegah kecelakaan. Begitu juga hukum Tuhan menjamin keberhasilan dalam hidup kita. Ya. Nah, jadi suami istri misalnya, ketika mereka memahami hukum Tuhan bahwa suami mesti mengasihi istrinya, ya, dan dia mau melakukannya, maka kita akan melihat bahwa istrinya akan merasa bahwa dia dikasihi. Begitu juga suami, ternyata kebutuhan laki-laki itu adalah dihormati, dihargai oleh istrinya. Maka kalau dia dihargai, dia akan punya energi, punya kreativitas untuk berusaha lebih lagi. Ya. Nah, kalau istri yang mengerti hukum Tuhan, walaupun mungkin dia pendidikannya lebih tinggi atau dia lebih punya uang, tetapi dia mengerti bahwa saya mesti tunduk dengan suami saya. Ya, bukan tanduk. Nah, orang yang mengerti hukum Tuhan, dia akan mengalami keberhasilan, ya. Dia akan mengalami bagaimana hidupnya menjadi garam bagi orang lain. Orang akan melihat hubungan yang harmonis, hubungan yang baik, ya, karena dia melakukan firman Tuhan. Begitu juga Bapak Ibu Saudara, kalau kita melakukan hukum Tuhan, misalnya jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah seperti dibiasakan beberapa orang. Nah, kalau kita mengikatkan diri kita dalam satu jemaat lokal, kita beribadah di suatu gereja, kita tidak berpindah-pindah gereja, tetapi di satu gereja, maka ibarat tanaman, kita itu akan tumbuh dengan subur. Kalau kita pindah-pindah, ya kita tidak akan tertanam dengan baik. Kita tidak akan berubah dalam karakter kita, ya, karena kita tidak saling mengenali dengan orang lain, ya. Belum selesai masalah satu, kita sudah pindah lagi. Firman Tuhan mengatakan bahwa besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Jadi bertahan aja supaya tajam. Walaupun mungkin sakit, gak enak, walaupun mungkin sepertinya kita lebih pintar dari gembala kita, misalnya. Kita merasa seperti itu. Atau misalnya ada hal yang kita kurang senangi dari dia. Tetapi percayalah prinsip firman. Jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah seperti dibiasakan beberapa orang. Karena kita tahu bahwa dalam satu gereja lokal itu ada perlindungan rohani. Covering rohani di dalam alam roh. Jadi Bapak Ibu Saudara akan dijaga oleh Tuhan. Karena ada orang yang berdoa, ada gembala saudara yang berjaga-jaga bagi saudara. Ya, ada otoritas rohani yang melindungi hidup kita. Ya. Jadi hukum Tuhan itu tidak menyenangkan kelihatannya dan seakan membatasi kemerdekaan kita. Namun percayalah bahwa hukum seperti halnya lampu merah, ya, itu disediakan untuk mencegah kita dari
kecelakaan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita perlu menyadari bahwa ada hukum-hukum yang tertulis di dalam Alkitab ini. Ya, ada hukum-hukum Tuhan, prinsip-prinsip yang luar biasa. Juga misalnya kalau kita ingin berhasil dalam keuangan kita, ingin berhasil dalam bisnis kita, semuanya ada di dalam Alkitab ini. Firman ini adalah mutiara yang sangat berharga. Yang penting adalah rasa haus kita, bagaimana kita mau menggali firman di dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan ini juga menyatakan prinsip. Misalnya, supaya kita rajin seperti semut. Lihatlah semut katanya. Semut itu dia mengumpulkan makanannya. Ya, sedikit-sedikit. Ya. Semut itu walaupun sudah ada misalnya makanannya, dia tetap rajin kumpulkan, ya. Saya pernah melihat deretan semut sedang mengangkut makanan, ya, roti kecil-kecil, ya, mereka angkut. Panjang jalan yang harus mereka tempuh. Tetapi mereka begitu rajin dan mereka menuai, ya. Ketika mungkin waktu itu setelah itu ada hujan atau ada masalah sehingga mereka tidak bisa mencari makanan lagi, tapi karena ada timbunan atau ada stok yang sudah mereka buat, maka mereka bisa makan dari apa yang sudah mereka lakukan tadi, ya, yang sudah makanan yang sudah mereka kumpulkan tadi, ya. Firman Tuhan juga bicara tentang prinsip menabur dan menuai, ya. Kita lakukan, jangan kita hanya menghayal, tetapi kita lakukan gitu, supaya kita memperoleh hasilnya. Kalau kita sebagai pelajar, ya, rajin-rajin belajar. Kita ingin bisa bahasa Inggris, rajin-rajin kita mengumpulkan, ya, atau mengucapkan, membaca, mengartikan kosa-kosa kata, maka kita akan menuai, yaitu kita bisa berbahasa Inggris dengan baik. Misalnya kita juga suka, misalnya kita ingin melatih bahasa Inggris kita dengarkan lagu bahasa Inggris dan seterusnya. Ya, saya berbicara seperti ini karena dalam pelayanan kami di GBI Rock Palangkaraya dan juga sebagai dosen di IAKN Palangkaraya, saya melihat, ya, banyak orang percaya, mereka sangat rajin berdoa, sangat rajin pergi ke gereja, tetapi kadang di dalam kehidupan, di dalam pekerjaan, ya, tidak terlalu rajin. Seakan-akan dengan berdoa, dengan mereka sering ke gereja, ya, mereka bisa menuai hasil yang baik, ya. Misalnya dari bisnis, ya, tentunya tidak. Tuhan akan memberkati apa yang kita lakukan. Ya, demikian Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan untuk kesempatan sharing pada sore hari ini, ya. Tuhan mempunyai rencana bagi setiap kita manusia supaya kita menjadi agen-agen kerajaannya, supaya kita bersinar, supaya kita menjadi versi yang terbaik dari diri kita sendiri, supaya kita memaksimalkan potensi yang ada pada kita, sehingga saat kita bertemu dengan Tuhan, kita akan mengatakan, Tuhan, saya sudah memakai talenta yang ada untuk mempengaruhi dunia, untuk menjadi agen-agen kerajaan surga. Haleluya, puji Tuhan, sampai bertemu kembali. Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati. Pemirsa Jurnal TV yang luar biasa, baik, kita akan mengakhiri sharing firman Tuhan pada sore ini. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami di surga, Bapa yang kami sembah dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur, ya Bapa, buat sore ini
kami dapat bersama-sama secara online merenungkan firman Tuhan yang mengajarkan kepada kami, yang mengingatkan kami bahwa kami adalah agen-agen kerajaan-Mu, bahwa Engkau punya rencana bagi kami. Kami bukan sekedar lewat di dunia ini, kami bukan sekedar memenuhi kebutuhan hari-hari kami, tetapi ada rencana Tuhan yang mulia, yang ajaib bagi setiap kami, untuk kami mempengaruhi dunia ini dengan nilai-nilai kerajaan-Mu, untuk kami menggunakan potensi kami bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan, hamba-Mu berdoa agar setiap kami dapat Engkau berkati ya Tuhan. Engkau berikan kekuatan, Engkau inspirasi lebih lagi, agar setiap kami tidak bermalas-malasan, tetapi kami menggunakan talenta yang Tuhan taruh dalam hidup kami, sehingga kami menjadi versi yang terbaik dari diri kami. Seperti yang Tuhan inginkan kami menjadi, demikianlah kami ya Tuhan menjadi orang yang Engkau inginkan. Terima kasih Tuhan, pada saat kami bertemu dengan Engkau muka dengan muka, maka kami mau dan kami rindu bahwa Tuhan melihat kami sebagai orang-orang yang setia dan yang taat melakukan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.